Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TI 3. Perkenalkan, nama saya Pipit Permatasari. Di sebelah saya Syasrini, di sebelahnya lagi Tasya Dewi Sagita, dan yang paling ujung Ciliatul Aulia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk standar yang menjadi terus-menerus sebagai aliran produksi dan bersifat berkesinambungan, serta menggunakan metode biaya rendah per unitnya. Tahapan dalam produksi massal. Yang pertama ada dokumentasi persyaratan produk. Manajer produk bertanggung jawab untuk memimpin dan membuat dokumen ini, tetapi mereka harus meminta masukan dan persetujuan akhir dari semua pemimpin tim lainnya, teknik penjualan, QA, eksekutif, dan pemasaran. Lalu yang kedua ada validasi dan pengujian teknik. Berikutnya adalah bagian yang menyenangkan yang lebih dikenal sebagai validasi dan pengujian teknik atau EVT. Dalam tahap ini, tim teknik menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap fitur yang diuraikan dalam dokumentasi persyaratan produk. Yang ketiga ada validasi dan pengujian desain. Pada tahap validasi dan pengujian desain atau DVT, tujuannya adalah untuk terus bekerja menuju tampilan dan nuansa akhir produk. Ini adalah saat Anda mulai memilih bahan dan desain mekanis yang memenuhi persyaratan bentuk akhir, kesesuaian, dan estetika yang diuraikan di dalam PRD. Yang keempat ada validasi dan pengujian produksi. Sekarang saatnya melepaskan kendali dan terlibat dalam percakapan serius dengan pemasok dan produsen Anda. Ini adalah tahap validasi dan pengujian produksi atau PVT, atau pre-produksi, di mana Anda memastikan bahwa produk DVT Anda sebenarnya dapat diproduksi dengan volume dan biaya target yang tercantum dalam PRD. Yang terakhir ada proses produksi. Tahap paling menakutkan namun paling menggembirakan adalah proses produksi massal produk Anda. Tentu saja, massa adalah istilah relatif dan spesifik untuk produk dan pasar Anda tentang seberapa besar ukuran industri Anda. Berikutnya adalah manfaat produksi secara massal. Yang pertama itu adalah jalannya proses produksi lebih efektif dan efisien. Dengan terjadinya produksi secara massal dan bantuan mesin agar hasil produk lebih banyak dan cepat, tentu menghasilkan efektif dan efisiensi dari segi waktu dan biaya produksi. Selain itu, karena menggunakan mesin, maka meminimalisir SDM yang terlibat sehingga bisa memangkas biaya finansial untuk SDM, namun harus mengutamakan biaya perawatan mesin untuk proses produksi. Yang kedua, ada jumlah produk yang dihasilkan. Dengan penggunaan mesin-mesin produksi, maka tingkat kecepatan menghasilkan ribuan unit produk tentu lebih banyak, sehingga dalam satu hari bisa menghasilkan jumlah produk sesuai target pasar, sehingga akan memenuhi kebutuhan dari pemesanan dari konsumen yang berlangganan produk tersebut. Yang ketiga, hanya membutuhkan SDM yang sedikit. Pada dasarnya dalam produksi secara massal ini sangat ditentukan oleh mesin-mesin yang bekerja secara terus-menerus, maka sumber daya manusia hanya sedikit saja yang dibutuhkan, karena sudah diambil alih oleh mesin produksi, sehingga SDM hanya dibutuhkan pada bagian pengawasan dan bagian tertentu saja. Yang kelima, proses pengawasan produksi lebih longgar. Saat proses produksi berjalan menggunakan mesin-mesin produksi, maka pekerja hanya mengawasi secara fleksibel saja, yaitu dengan memastikan proses yang dilakukan mesin berjalan lancar. Di bagian pengepakan barang misalnya, baru dibutuhkan SDM dan perlu pengawasan, sehingga pengawasan produksi secara keseluruhan terlihat lebih longgar di bagian mesin-mesin produksi. Yang terakhir itu ada meminimalisir kesalahan produksi. Jika mesin yang digunakan dalam proses produksi berjalan sempurna, maka kesalahan produksi bisa diminimalisir karena mesin yang ada sudah disetting dengan sistem, sehingga tinggal dibutuhkan perawatan dan pengawasan dalam proses produksi saat mesin sedang beroperasi. Kelebihan produksi massal. 1. Produktivitas perusahaan meningkat. Pada kenyataan, dengan adanya produksi secara massal yang dilakukan, maka meningkatnya produktivitas suatu perusahaan.
2. Biaya produksi menurun. Biaya produksi diperoleh biaya variabel atau disebut juga variabel cost, dan biaya tetap atau disebut juga fixed cost. 3. Efisiensi waktu. Dalam produksi secara massal tertentu membutuhkan mesin produksi untuk memperlancar produktivitas. Dengan penggunaan mesin pada waktu-waktu bisa menghasilkan produk puluhan ribu dalam waktu hanya beberapa jam saja. Kekurangan produksi massal. 1. Dibutuhkan modal yang besar. Untuk melakukan produksi secara massal, maka akan dibutuhkan mesin-mesin yang memperlancar produksi. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan modal yang besar untuk mesin produksi hingga perawatan yang dilakukan. 2. Pekerja mengalami penurunan motivasi. Dalam produksi secara massal, tentu efeknya terjadi tingkat produktivitas yang tinggi dan pekerja diharapkan untuk melakukan penyesuaian target perusahaan. 3. Kurang fleksibel. Pada proses yang dilakukan produksi secara massal ini, tentu harus disesuaikan produser dan urutan yang ada. Jika salah satu proses atau prosedur yang dilakukan ini terlewat, maka terjadi kesalahan produksi. Karakteristik produk massal. 1. Memproduksi produk dalam jumlah besar. Ciri pertama sekaligus karakteristik utama dari produksi massal pabrik adalah menghasilkan produk-produk dalam jumlah atau kualitas yang secara kontinu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pabrik yang menerapkan sistem produksi massal mampu menghasilkan produk dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. 2. Alur produksi yang sesuai urutan. Ciri selanjutnya yang mencerminkan produk massal adalah alur pembuatan produk yang selalu sesuai dengan urutan. Setiap pabrik produksi massal pasti akan memiliki pola urutan kerja masing-masing. 3. Banyak memakai tenaga mesin. Ciri selanjutnya adalah banyak menggunakan tenaga mesin dalam sistem operasi pembuatan produk. Untuk bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan produk dalam sehari, semua pabrik yang menerapkan sistem produksi massal pasti akan menggunakan banyak tenaga mesin. Yang keempat, efisien dalam menggunakan bahan baku. Satu lagi keliruan yang sering muncul dalam benak masyarakat awam adalah pabrik produksi massal pasti akan menggunakan bahan baku yang banyak juga. Lagi-lagi kenyataan tidak seperti itu. 5. Produk homogen. Ciri terakhir dari pabrik dengan sistem produksi massal adalah menghasilkan produk-produk yang homogen alias tidak bervariasi. Semisal pabrik sabun mandi yang menghasilkan ribuan produk dalam varian warna dan ukuran yang sama di setiap harinya. Contoh perusahaan yang mengaplikasikan produk massal. 1. Toyota. Contoh pertama adalah perusahaan otomotif asal Jepang yang sangat terkenal di Indonesia bernama Toyota. Toyota beroperasi di Indonesia dalam naungan PT Astra. Perusahaan otomotif satu ini melakukan sistem produksi massal guna memproduksi produk kendaraan seperti mobil dalam jumlah banyak di kurun waktu yang singkat. Yang kedua, Coca-Cola. Siapa yang tidak mengenal nama minuman yang satu ini? Coca-Cola adalah merek minuman bersoda yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan Coca-Cola yang sangat pesat di seluruh dunia ini tidak terlepas dari peranan pengaplikasikan sistem produk massal pada pabriknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya